Bismillah, unbox jajanan pertama di 2026 yang non handphone atau wearables. Yang jelas ini adalah Nilkin Cube Pocket Keyboard. Kenapa saya beli keyboard lagi? Karena buat kerja di luar rumah, saat ini saya pakai ini sih, Logitech Keys to Go 2. Ini harganya sekarang masih bertahan di 1,2 sampai 1,3 jutaan. Tidak ada masalah soal pengetikannya. Size-nya cukup banget buat dipakai dan enak ya, udah kayak ngetik di keyboard laptop lah gitu. Terus kenapa beli lagi kalau ini bagus? Ya karena ini lucu banget asli. Ini tersedia dalam berbagai warna dan yang kedua dia dilipat ya. Jadi harusnya kalau dimasukin tas tidak lebih besar dari yang ini. Ini nggak bisa dilipat, cuma ada penutupnya aja biar tombolnya terlindung. Tapi tidak bisa dilipat. Kalau yang ini bisa dilipat, walaupun kemungkinan lebih tebal setelah dilipat. Dan nanti kita coba ya, apakah ini bisa dipakai kerja menggantikan Logitech Keys to Go 2. Keys to Go 2. Tapi kalau dikoleksi juga nggak masalah kali ya. Sesekali pakai yang mana. Ini pakai Bluetooth dan bisa connect ke 3 device. Baterainya 140 mAh, beratnya 238 gram. Bluetoothnya versi 5.0. Kemudian ketebalannya ketika dilipat 17 mm, ketika dibuka 10 mm, 1 cm ya. Mudah-mudahan key travelnya dalam alias deep alias lumayan jauh gitu ya kalau tebalnya segitu. Auto sleep time-nya 10 menit dan wake up-nya dengan menekan tombol. Kemudian ini menggunakan bahan yang eco-friendly, organik, silikon material dan nanti kita simak ya finishingnya karena di fotonya bagus. Kemudian ada numeric keypad-nya yang bisa jadi trackpad juga. Ya mungkin sesekali butuh numeric keypad, misalkan kamu pakainya dengan laptop, ini support Windows, iOS, Android, sama macOS juga ya. Dan dapat kabel charging Type A to Type C. Nah ini jadi catatan berarti dia pakai baterai tanam. Beda sama Logitech Keys to Go 2 yang baterai kancing ya. Kalau habis kamu buka bautnya, ganti baterai kancingnya. Dan ini sampai saat ini berarti udah berapa bulan dari sejak saya beli. Masih belum habis sih baterainya. Saya nggak pernah matiin, saya biarin menyala, standby. Jadi ketika saya pencet gitu, tombolnya dia langsung menyala dan langsung connect ke tablet saya yang ada di pojok kanan ini ya, Oppo Pad 3. Nah, di dalam paket penjualannya, dapat carrying pouch warna putih dengan tulisan Nilkin warna mint. Nilkin ini pada tahu kan, merek casing ya. Sudah banyak casing yang dibuat sama Nilkin untuk berbagai brand besar smartphone. Tempered glass juga ada, biasanya bagus tempered glass-nya. Ini ada penanda sudah melalui quality control. Kemudian nih ada user manual. Kita baca sedikit saja buat tahu cara pairingnya. Jadi buat 3 device-nya dia ada lampu indikator terpisah, tidak di tombol. Touchpad fungsinya juga dijelaskan, jadi udah multi touch ya, bisa pakai 2 jari atau 3 jari. Ini buat iOS juga ada dijelasin di situ. Ini nih kalau lagi dilipat segini tebalnya. Nanti kita bandingkan dengan Logitech Keys to Go 2 ya, tebalnya. Ini dia warna hijaunya. Ya ini yang menarik adalah karena dia tersedia dalam banyak pilihan warna. Ada warna hijau, light gray, kemudian orange, kemudian navy juga ya. Cuma yang navy itu sampai tombolnya semuanya navy. Itu yang bikin saya akhirnya milih warna hijau aja. Karena warna hijau ini kombinasi warnanya lebih menarik. Oke, silakan disimak perbandingan ketebalan keduanya. Kalau yang Logitech Keys to Go 2 ini makin ke ujung makin tipis ya, lancip banget. Jauh lebih tipis dan panjangnya silakan bandingkan juga. Jadi kalau dilipat ya lumayan sih dia ada save space segini. Mungkin kalau mau yang ringkas-ringkas banget, nyari keyboard Bluetooth-nya yang buat dibawa traveling atau yang foldable-nya, jangan yang ada touchpad-nya ya, atau trackpad-nya, atau numeric pad-nya, karena itu bikin lebih panjang. Oke, di sini ada port Type-C buat charging-nya. Nanti kita lihat engselnya seperti apa membuka. Bentar, Oke, pelan-pelan, kelihatan nggak engselnya? Dan si tombolnya ikut terlipat sebagian ya, kayak gitu ya. Kalau ini, nah, ini ada bagian yang bergeser kayak smartphone foldables. Gaya banget ya. Oke, jadi sisi bawahnya ada silikon yang punya tekstur kayak kulit biar nggak licin pas dipakai.
Dan, mau jatuh. Dan ketika naro di bawah, ini udah full size banget. Kita bandingkan layoutnya ya sama Logitech Keys to Go To. Si tombol keyboardnya saja ini lebih lebar, tapi tetap tombol up and down-nya dibagi dua kayak gini. Sayang sekali. Si Logitech ini lebih tactile ya. Lebih ada dorongan balik ke atas. Kalau ini lebih ringan, walaupun clicky. Ada tetap ini tactile dorongan balik ke atas, dia sama-sama pakai apa? Skisser key ya. Suaranya bentar, saya deketin deh si mikrofon saya. Ini Logitech Keys to Go To. Dan ini Nilkin Cube Pocket. Yang saya rasakan key travelnya lebih dalam si Nilkin Cube Pocket ini karena memang lebih tebal juga kan form faktornya. Suaranya lebih kedengaran clicky, lebih garing. Kalau ini kayak lebih deep si Logitech Keys to Go To. Dan untuk pairingnya, bentar, ada tombol power yang harus dinyalakan dulu ya. Oh, dari sini. Di sisi kanan kita masukkan atau kita switch tombolnya biar hijau dan langsung menyala indikatornya warna biru di situ. Warna biru dan hijau gini menurut saya rada kurang classy ya. Kalau putih kayaknya lebih keren deh. Dan buat switchnya itu adalah pakai FN dan ini QWE ini bisa buat Bluetooth 1, 2, dan 3 ya. Buat pindahnya tinggal FN dan itu saja cukup. Oke, kita akan pairing ke tablet saya dulu. Langsung muncul Cube Pocket Keyboard. Pairing dan tidak diminta buat masukin kode buat pairingnya ya, langsung pairing kayak gitu aja. Dan di Oppo Pad 3 ini langsung dimunculin cara nunjukin shortcutnya, yaitu tekan ini nih, command dan slash ya. Kalau di Windows apa sih command ini nggak ada kali ya. Jadi nanti muncul keyboard shortcut, tapi ini hanya berlaku buat Oppo Pad 3 ya. Sekarang saya mau tes ngetik dulu. Barusan saya ngetik 2 baris, 3 ya, jadinya 3 baris karena yang pertama caps lock. Saya lagi ngetes keyboard baru Nilkin, namanya Cube Pocket, harga 880 ribuan dan rasanya enak juga nih. Tidak ada typo, tadi typo itu pas lagi pindah matiin caps lock dan ke huruf kecil, kepencet tab juga, lalu sempat typo sekali, abis itu lancar lagi. Saya matikan dulu caps locknya dan suaranya gimana nih? Gimana tadi suaranya pas saya ngetik dengan cepat? Kemudian kalau, yes, teman-teman bisa lihat di layar Oppo Pad 3 ini, kursornya bisa gerak-gerak dengan touchpad di sini ya. FN Command. Nah, sekarang sudah jadi numpad. Buat orang yang kerjanya banyak berkutat dengan angka, 1, 2, 3 dibagi 852 dikali 965 sama dengan 741 ditambah... Yes, lebih cepat ya. Mungkin itu salah satu kelebihannya, karena punya numpad sekaligus touchpad. Buat switch-nya tinggal FN dan command. Sekarang kembali jadi touchpad. Ini saya rasa jadi jajanan yang bermanfaat lagi dan bagus, nggak zonk, karena saya memang menghindari beli murah tapi jadi sampah. Mendingan yang bagus sekalian kan, yang branded kayak Nilkin. Saya udah masukin ke keranjang, mulai dari 150 ribuan, keyboard yang bisa dilipat, 400, 600 juga. Tapi karena saya nggak kenal brandnya, akhirnya saya putuskan beli Nilkin. Selain juga karena warnanya kece kayak gini.
Walaupun kalau sesuai kebutuhan saya, sebetulnya saya nggak butuh trackpad atau numpad kayak gini ya. Karena bikin size-nya jadi makin besar. Dan pas dilipat, nggak yang pendek-pendek banget. Ini kalau dibandingkan dengan tablet, oh sama dengan tinggi tabletnya malah ya, segini. Jadi berimbang. Tuh, cuma tebalnya tebal banget nggak nahan. Tapi kalau dimasukin ke tas, kayaknya lebih bisa masuk karena panjangnya tidak sepanjang Logitech Keys to Go To. Tapi kalau pas lagi bawa tablet sih harusnya aman karena ini, lihat, lebarnya itu persis banget sama lebar tablet kebanyakan si Logitech Keys to Go To ya. Pantas pas saya unbox dulu, review, langsung saya tes first impression, yang nonton banyak. Tapi memang harganya lumayan nih, masih di atas 1 juta ya. Tidak bisa dilipat, tapi ada penutupnya dan enak banget buat ngetik. Tapi mungkin kedepannya saya mau coba ngetiknya pakai Nilkin Cube Pocket yang warna hijau ini. Terus terang finishingnya, selain yang leather ini, sisanya plastiki banget, kayak mainan. Kalau ini kan semuanya matte leather kayak gini, jadi berasa lebih serius. Tapi balik lagi ke harga ya, dan juga kebutuhan, selera, sama ya preferensi ya. Kan ini ada touchpad, mungkin yang dimiliki oleh Logitech Keys to Go To, sama numpad juga. Lebih besar key-nya, spacing-nya lebih kerasa juga, dan bisa dilipat biar lebih kecil tapi lebih tebal. Kemudian warna-warni, dan ya kayaknya kalau buat orang yang seneng ngetik dan juga nginput data, ngitung-ngitung angka pakai kalkulator di aplikasi di smartphone atau di tabletnya, Nilkin Cube Pocket ini jadi pilihan yang menarik karena sekali lagi punya numpad ya. Dan ini mekanisme ininya bagus banget si lipatnya ya. Mudah-mudahan nggak gampang rusak. Tapi ya hati-hati juga pakainya. Nah, itu mungkin jadi salah satu pertimbangan kalau beli ini, karena ada lipatnya, ada kemungkinan lebih ringkih. Jadi Nilkin kasih juga pouch, walaupun pouchnya warnanya kurang nyambung, tapi ya sudah, bisa sesekali saya pakai kalau lagi pengen ngetik nggak bawa tablet ya. Justru kalau pengen ngetik di handphone, saya kayaknya bawa ini aja. Tapi kalau pengen ngetiknya di tablet, bawa spoonbone atau tote bag, ini udah padanan yang pas, nempel banget. Buat teman-teman yang masih seneng gonta-ganti tablet atau connect-nya ke beberapa device sekaligus kayak PC, smartphone, dan tablet ya. Jadi butuh keyboard universal, Bluetooth yang bisa connect ke berbagai gadget sekaligus. Kalau yang sudah matuh, sudah fix pakai tablet doang buat semua kegiatan, ya tetap sih yang lebih baik adalah keyboard case yang bawaan tabletnya. Yang nggak pakai Bluetooth malah yang pakai pin Pogo Magnetic Charging ya. Jadi konektivitasnya lebih instan, nggak perlu pairing dan lain-lain, dan nggak perlu baterai ngecas karena biasanya ngambil daya dari tabletnya. Nah, ini juga Logitech Keys to Go To sampai saat ini belum pernah saya butuh ngecas, belum pernah ganti baterai maksudnya ya, karena memang nggak bisa dicas juga. Jadi so far betah banget sama Logitech Keys to Go To. Oke lah, itu dia jajanan saya di awal tahun ini. Hatur nuhun sudah ikut menyimak. Siapa tahu kamu tertarik juga dengan produk-produk yang saya munculkan di video ini. Ada Logitech Keys to Go To, Nilkin Cube Pocket, Oppo Pad 3, dan watch saya, Amazfit Active Max. Semuanya saya munculkan di produk YouTube Shoppingnya ya. Diklik boleh, silakan. Hatur nuhun sudah menyimak videonya dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.